normal, sehat. Subhanallah, itu benar-benar di luar dugaan. Karena untuk untuk hamil anak ketiga aja kita belum ada rencana, terus dikasih kembar, terus pas lagi lahiran tahu 3, ya Allah, itu benar-benar luar biasa. Maka masih ada kakaknya. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 2 tahun, dan yang ketiga si kembar 3 ini, Bunda ya. Aku di rumah itu ngurusi kembar, aku, ayahnya sama anak-anak aja. Jadi kalau ayahnya kerja tuh kayak gini ya, semuanya serba sendiri. Alhamdulillah sekarang kakaknya yang 2 lagi tidur, jadi aku bisa anteng jagain si kembarnya, bisa ngasuh sambil ngerjain kerjaan di rumah ya Bunda. Karena kan minim ya yang bantunya, aku cuman berdua. Jadi semuanya harus benar-benar dikerjain serba cepat Bunda. Alhamdulillah anteng-anteng dedeknya, bisa kerja sama mama ya. Alhamdulillah banget sehat dedeknya, makin hari makin gemoy, walaupun cuman mama sama ayah aja yang ngerjain kerjaan rumah sama ngasuh-ngasuh si kembar sama kakaknya juga. Alhamdulillah kakaknya bisa bantu, yang 5 tahun udah bisa disuruh, udah ngerti dia. Aduh sini sayang. Aku di rumah bikin ini Bun, mainan kayak gini biar dedenya anteng. Biasanya aku pegang gini atau diikat ke kakinya si dede kayak gini nih. Cuman tapi nggak terlalu kenceng ya, yang penting dedenya bisa gerakin. Tuh, gitu. Ini biar anteng aja Bunda. Biar dia tuh fokusnya jadi ke mainan. Akunya jadi anteng ngerjain kerjaan rumah, dedenya jadi punya mainan sendiri, anteng juga, tuh kan. Anak happy, Bunda juga happy. Kerjaan tetap beres, anak-anaknya tetap terpantau, semuanya jadi happy, semuanya serba keurus lah. Tuh. Seneng punya mainan ya. Kakaknya lagi bobo, aku main di luar sama mama ya. Ya gini ya Bunda, awal aku dari gini ya Bunda, awal dari aku punya si kembar itu emang semuanya tuh serba tanpa rencana ya Bun ya. Pertama aku punya anak yang kedua itu dia tuh kan baru lahir ya Bunda ya, baru lahir. Nah dari Alesa itu aku kan emang mau KB, cuman pas kata bidannya jangan dulu kalau belum head. Nah aku tunggu sampai 11 bulan. 11 bulan aku tunggu, ternyata 12 bulan aku dapat head. Nah pas mau KB itu ternyata sudah jadi Bun, udah jadi duluan, kebobolan. Nah jadi pas itu aku kan periksa ke dokter, ternyata udah isi lagi. Sedih juga sih Bunda ya, tahu si kembar tahu kakaknya mau punya adik lagi, sedih karena kan
Alesa itu anak aku yang kedua tuh masih kecil banget, baru 16 bulan. Udah gitu sering nangis. Aku tuh tahu pas mau punya anak lagi ya sering nangis gitu kan, karena ya itu yang kakaknya masih kecil. Tapi alhamdulillah dari ayahnya itu selalu menguatkan aku. Dia selalu bilang rezeki jangan ditolak. Alhamdulillah tuh ya bunda ya. Terus berjalan waktu sampai 6 bulan aku tahu USG. Di USG itu ternyata bayinya kembar. Makinlah aku makin sedih kan bunda ya. Terus tahu sampai 9 bulan tuh aku tahu, sampai 8 bulan aku tahu si kembar itu kembarnya dua. Sampai pas lahiran pun ya, aku kan USG terakhir itu 8 bulan, mau 9 bulan. Dokter bilang, Bu besok sesar. Nah dari situ aku tolak. Enggak dok, aku pengen normal. Karena kan dokter bilang itu, sini sayang, yep. nih. Dokter bilang itu ketubannya bagus, belum pecah, terus bayinya juga masih ada, udah ada di jalan lahir. Nah dari situ aku pede dong buat bisa lahiran normal. Alhamdulillah 2 hari setelah USG ternyata kontraksi. Aku kan waktu itu main ke rumah orang tua aku, rencananya mau nginep aja. Ternyata di rumah orang tua aku tuh kontraksi. Pas itu tuh jam 10 malam sampai jam 3, sampai subuh setengah 5 baru ke rumah bidan. Emang bidannya bidan yang suka aku lahiran ya, langganan pertama anak lahir sama yang kedua juga di situ. Cuman emang aku nggak ada rencana mau lahiran hari itu karena kan masih lama ya dari HPL-nya tuh sebenarnya. Mereka tuh si kembar tuh lahir 29 Desember, sedangkan HPL itu 16 Januari. Makanya nggak ada rencana mau lahiran hari itu. Pas ke rumah bidan itu tuh udah pembukaan 6. Alhamdulillah bun, sudah pembukaan 6. Nah di rumah bidan tuh, bidannya juga kaget ya, kok lahiran lagi, sedangkan kemarin baru tahun kemarin aku lahiran. Nah dari situ alhamdulillahnya lagi bidannya mau nerima, sabar bidannya, mau nerima, mau lahiran aku. Pas di tensi darah aku bagus, terus lihat buku periksa juga bagus bun, gak ada masalah selama periksa tuh. Terus ini juga kan si kembar tuh seminggu sebelum lahiran sudah suntik pematangan paru. Nah makanya bidannya siap nerima lahiran kembar 2. Nah dari situ aku mulailah masuk ke ruang bersalin. Di situ sudah masuk pembukaan 10. Tapi si kembar ini yang 2, yang pertama sama yang kedua nggak ngajakin mules bunda. Sudah 10 pembukaan tidak ngajak mules. Nah ternyata kan di dalam perut aku tuh 3 bayi 3 ketuban 1 ari-ari. 3 bayi 3 ketuban 1 ari-ari. Nah terus nggak mules. Terus kata bidannya tuh kalau dalam waktu 2 menit lagi nggak ada reaksi, nggak keluar bayinya, kita sesar. Nah dari situ aku sedih ya bunda, harus sesar. Sampai ayahnya udah bikin surat sudah bikin surat rujukan kan, sudah tanda tangan hitam di atas putih untuk persetujuan pindah ke rumah sakit umum gitu kan. Dari situ aku bilang ke bidannya, Bu saya mau lahir normal, gimana ini? Bidannya bilang ya sudah terserah ibu, katanya gitu. Ya udah bu, saya mau coba bangun. Saya bangun di tempat tidur tuh, saya bangun ya bun. Saya bangun, saya berdiri, saya jongkok, saya nungging, saya berusaha untuk bisa lahiran normal. Dari situ bidannya juga kerjasama ya sama rumah sakit yang kita mau datengin itu. Dia bilang coba periksa ketubannya. Diperiksalah ketubannya sama bidan yang satu, karena di situ tuh bidannya ada 2, bidan yang punya klinik sama bidan yang ngebantunya. Nah bidan yang satu itu tuh periksa ketuban aku bunda.
Pas lagi diperiksa ternyata ketubannya masih utuh. Alhamdulillah masih utuh. Kata bidan yang dari rumah sakit tuh bilang, udah pecahin aja ketubannya, karena kan bayinya nggak mau keluar tuh waktu itu. Dipecahin ketuban, disuruh ngeden tuh aku kan. Pas lagi ngeden, keluarlah Alina yang pertama. Terus 4 menit kemudian keluar Alia. Prosesnya sama, pecahin ketuban, terus ngeden, terus keluar. Di situ ada suami, ada ibu aku. Ibu aku tuh pulang karena kan mau persiapan mau ke rumah sakit, mau bawa baju segala macam perlengkapan. Nah, jadi ibu aku nggak ada pulang. Di situ ada suami aku sama anak aku yang 2 tahun. Suami juga nggak di dalam ruangan bersalin karena anak aku yang 2 tahun itu nangis, dia tuh nangis terus. Sedangkan kan nggak boleh dibawa ke ruang bersalin. Jadi suami aku diem di depan pintu sambil gendong anak aku dan dia nggak bisa masuk. Aku sedih di situ tuh karena nggak ada temen bunda aku di dalam ruangan, cuman aku sama bidan aja. Jadi nggak ada semangat bun, tapi karena aku lihat anak aku, perjuangan aku dari pas lagi hamil pengen lahir normal, karena anak aku yang 2 masih balita, sedangkan ini kembar harus dirawat juga. Nah dari situ tekad aku bulat, aku harus bisa lahir normal. Nah aku di situ berjuang banget bun, bisa ngelahirin 2 bayi 2 bayi kembar normal. Nah bidannya udah ngebersihin yang dua. Suami aku kan manggil ibu aku, dari jarak dari rumah bersalin ke rumah ibu aku tuh emang deket ya. Dia pulang bilang ke ibu aku bahwa si kembar udah lahir dua-duanya. Pas balik lagi, bidannya udah beres ngebersihin yang 2, bidannya kan mau ngambil ari-ari. Pas lagi diperiksa ari-arinya, ternyata bidannya bilang, "Bu, ini kok kayak cairan ketuban," katanya. Pas dilihat ketubannya, dipecahin ketubannya, ternyata bener bayi lagi. Suami aku nangis sejadi-jadinya. Ibu aku pas nyampe, pas tahu kabar kayak gitu juga sama nangis ya. Bidannya sama nangis, teriak-teriak gitu. Jadi di ruang bersalin itu kita tuh heboh, rame-rame gitu kan, karena kok jadi 3 gitu kan, aneh banget. Kuasa Allah ya bunda ya. Periksa USG 3 kali USG, kembarnya 2, ternyata pas lahir 3 bunda. Pas tahu si kembar itu masih ada 1 lagi, nah ini Aini, ternyata ada Aini lagi. Ya Allah subhanallah, ternyata kan kuasa Allah tuh benar-benar ya bunda. Pas lahiran Aini sama dipecahin ketuban juga. Pas ketuban dipecahin ternyata dia sungsang. Aini itu sungsang. Pas lahiran si Aini itu sungsang, jadi tenaga pas lagi ngeden tuh bener-bener habis sama Aini. Sampai pas lagi lahiran Aini tuh aku mikir gini bunda, kalau emang aku harus meninggal sekarang aku ikhlas ya Allah, tapi anak-anak aku gimana, siapa yang bakal urus mereka, sedangkan di rumah itu kan kita tuh nggak ada yang bantu lagi gitu kan. Sampai sambil ngeden, sambil ngomong kayak gitu ya, alhamdulillah lahirlah Aini yang ketiga. Perjuangan Aini tuh bener-bener menguras tenaga luar biasa. Aini alhamdulillah ya Allah bisa melahirkan 3 bayi normal, sehat. Subhanallah, itu benar-benar di luar dugaan. Karena untuk untuk hamil anak ketiga aja kita belum ada rencana. Terus dikasih kembar, terus pas lagi lahiran tahu 3, ya Allah, itu benar-benar luar biasa. Makasih bunda semuanya, itu adalah perjuangan aku bunda ya. Makasih semuanya yang selalu ngikutin Squad Cantik, udah dukung kita semua. Makasih banyak semuanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, terus di share sebanyak mungkin ya bunda. Makasih banyak semuanya. Dadah.